Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kita dalam pertemuan pembelajaran pagi ini pelajaran bagaimana kita berdoa terlebih dahulu supaya pelajaran itu dapat lancar dan kita dapat mendapatkan manfaatnya. Oke, berdoa dulu dan ketua kelasnya. Kami kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah pada berdoa pada Allah berikan kemudahan kamu untuk mendapatkan pelajaran pada hari ini. Sebelumnya kita absen dulu dan kalau kehadirannya saya semua hadir semua. Nama Bubat, Novita, Hadir. Aziza, Tite, kemudian siapa nih ya? Usman, Bintang, ya, alhamdulillah bisa mengikuti pelajaran semua pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas masalah pembelajaran 2 itu PAI pelajaran 2 mengenai nama-nama Allah dan kitab-kitabnya. Nah, pada tema yang pertama ini yaitu mengenal nama Allah dan ciptaannya. Kemudian tujuan daripada pembelajaran bagaimana siswa dapat memahami makna Asmaul Husna. Pada pembelajaran ini tentunya kamu sudah tahu bahwa Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah, di mana jumlahnya ada 99 nama-nama yang dimiliki oleh Allah SWT. Nama-nama ini hanya mutlak, itu yang berhak memiliki nama yang baik adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk dapat mengenal Allah, yaitu Asmaul Husna, mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifatnya Allah, maka kita akan bisa mengenalnya dengan mengenal sifat Allah itu dengan mengenal kita ciptaannya. Dengan kita mengenal ciptaannya Allah, maka kita akan mengetahui sifatnya dengan cara kita mengenal ciptaannya. Kemudian untuk mengenal nama, yaitu nama asal. Misalkan kita dalam mengenal suatu benda, untuk mengenal suatu benda, yang pertama kali kita tanyakan mesti namanya. Itu juga kita telah melihat ciptaan-ciptaan Allah itu, maka kita akan lebih mengenal. Misalkan kamu dalam perjalanan atau misalkan kamu perjalanan naik kendaraan. Nah, kemudian
dan kayak kendaraan itu sebenarnya ada orang yang belum kenal. Maka yang pertama kamu biar mengenal tersebut dengan menanyakan apa? Namanya. Begitu juga dalam kita mengenal namanya Allah, kita dengan mengenal ciptaan Allah, ya, ciptaan-ciptaannya, ya, makhluk dan ciptaan Allah ini nanti bisa menambah kita mengenal Allah. Nah, nama Allah ini dikenal dengan Asmaul Husna. Kemudian dalam pembelajaran sekarang pagi ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari yaitu ada 4. Yang pertama yaitu sifat Allah Al-Mu'min. Kemudian yang kedua yaitu Al-Hayy. Yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Yang keempat yaitu Al-Ahad. Kemudian dalam keempat sifat ini, dalam 4 sifat yang dimiliki oleh Allah ini memiliki arti masing-masing. Yang pertama yaitu Al-Mumit. Di mana Al-Mumit artinya yang maha mematikan. Di mana Allah memiliki sifat yang maha mematikan. Jadi kekuasaan Allah lah yang mematikan semua makhluk ciptaan Allah. Di mana Allah yang menciptakan makhluknya, maka Allah lah yang berhak mutlak yaitu memberi rezeki, memelihara sampai pada yang mematikan. Di mana Allah berfirman, setiap nyawa pasti akan mengalami kematian. Setiap nyawa akan mengalami kematian. Dalam makhluk ciptaan Allah itu sifatnya tidak kekal, tetapi Allah memiliki sifat yang kekal, termasuk juga sifat Allah yang 4 ini nanti. Yang Al-Mumit yaitu mematikan. Allah memiliki sifat kekal, tidak mati, tapi makhluk ciptaannya mempunyai sifat tidak kekal. Jadi yang benar mematikan adalah Allah. Saya contohkan ada berita seseorang mengalami sakit, tetapi Allah masih memberikan umur panjang, orang tersebut masih diberi rezeki yaitu hidup. Tapi ada juga orang yang keadaan sehat walafiat, tapi tahu-tahu dia kabarnya sudah meninggal. Kemudian jalur orang meninggal itu berbeda-beda, macam-macam, sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kehendak. Jadi ada yang meninggal karena sakit, ada yang meninggal karena kecelakaan, ada juga yang meninggal karena tertubruk suatu kendaraan, ada juga karena sakit jantung, macam-macam. Itu sebagai lantaran. Itu sebagai lantaran bahwa Allah akan mematikan makhluknya.
Kemudian untuk kita lebih cara mengamalkan sifat al-mumit, kita bisa mengistiqomahkan yaitu dengan berpikir ya Allah ya Mumit. Ya Allah yang Mumit, wahai Allah yang maha mematikan, matikanlah kami dalam keadaan husnul khotimah. Jangan kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu kita dengan ya Allah yang Mumit, ya Allah yang Mumit, dan Allah matikan kami dalam keadaan husnul khotimah. Kalau ada keadaan husnul khotimah, masya Allah ridho dengan kita, ridho dengan kematian kita. Kemudian sifat yang kedua, sifat yang kedua yaitu al-hayyu, yang artinya maha hidup. Ini ada sifat Allah mutlak yang dimiliki oleh Allah, yaitu maha hidup. Mana Allah SWT ada Tuhan yang memberikan kehidupan pada makhluk-makhluknya yang diciptakannya. Allah Khalik yang menciptakan, maka yang diciptakan namanya makhluk. Semua yang diciptakan Allah namanya makhluk. Dan sifat makhluk tidak ada yang abadi, semua bersifat fana, yaitu rusak atau sementara. Sedangkan Allah sifatnya adalah hidup, tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Allah hidup kekal selamanya. Allah tidak pernah mati, tetapi Allah kekal selamanya. Sifatnya adalah sifat yang dimiliki oleh Khalik, ini tidak dimiliki oleh makhluknya. Kemudian amalnya supaya kita mengamalkan kehidupan sehari-hari, kita diberikan dengan ya Allah al-hayyu, ya Allah al-hayyu. Itu mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan dengan kebaikan. Jadi hidup kita dengan kebaikan, dengan diridhoi dengan Allah. Kemudian sifat yang ketiga, sifat yang ketiga itu al-qayyum. Al-qayyum artinya yang maha berdiri. Allah itu mandiri. Allah bisa berdiri sendiri. Allah tidak perlu bantuan siapapun. Jadi Allah itu sifatnya berdiri sendiri tanpa bantuan. Yaitu Allah dalam menciptakan langit, menciptakan bumi dan seisinya itu tanpa bantuan makhluk sedikit. Jadi semua ciptaan Allah ini dengan qudratullah, yaitu dengan kun fayakun, maka jadilah. Kun fayakun, Allah dengan kun fayakun, maka ciptaannya terwujud. Maka dikatakan makhluknya yang pertama kali itu Nabi Adam alaihissalam.
fayakun. Itu juga Allah ciptakan langit, bumi, ya. Langit dan seisinya, bumi dan planet-planet yang lain, ya. Bintang, bulan, ya, gunung, sungai, lautan, semuanya itu dengan kun fayakun. Kemudian amalan kita sehari-hari, Allah memberi pelajaran pada kita. Ini sifat yang al-qayyum, yaitu yang mandiri. Allah memberikan pelajaran pada kita bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari ini tidak selalu menggantungkan kepada makhluk atau orang lain, tidak selalu menggantungkan pada orang lain. Contohnya, kalau sudah kelas 5, maka untuk menyiapkan pakaian seragam siapkan sendiri. Kemudian untuk merapikan tempat tidur, maka kita siapkan sendiri, dirapikan sendiri. Sampai mengambil makanan sarapan pagi, nah itu kita ambil sendiri. Kalau bisa justru kita membantu pada orang tua. Kita bahasan tadi al-qayyum, artinya yang maha berdiri mandiri. Sifat Allah mutlak, tidak memberikan bantuan makhluk sedikit pun. Ini dalam artian Allah menciptakan makhluknya. Kemudian sifat yang keempat yaitu al-ahad. Al-ahad artinya yang maha esa. Allah adalah satu-satunya Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Al-ahad artinya yang maha esa, yang maha tunggal. Sama artinya dengan Allah bersifat al-wahid. Al-wahid yaitu yang maha tunggal, ya. Itu yang maha tunggal atau satu, esa, tidak ada gandengannya, tidak ada yang mendua. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Ikhlas, yang artinya katakanlah nama dia adalah Allah. Nah, kalau mempunyai sifat mutlak yaitu al-ahad, itu yang maha esa, maka sudah pantas kalau Allah itu tidak ada yang mendua. Misalnya Allah tidak ada kembarannya. Allah dia satu, ahad, tunggal, wahid. Maka pantasnya kita sebagai umat Islam yaitu menyembah dan meminta pertolongan hanya kepada Allah. Jangan sampai kita meminta pertolongan atau menyembah selain Allah. Misalkan minta pertolongan pada gunung, mungkin juga nanti kepada pohon, atau mungkin nanti kepada candi, ya. Nah, itu namanya syirik, sifat syirik. Nah, syirik itu adalah menyekutukan Allah, menyamakan Allah dengan makhluknya. Adalah membuat kita menambah dosa. Kita sebagai umat Islam jangan sampai kita berbuat musyrik, ya. Kemudian dalam sehari-hari Allah memberikan pelajaran pada kita, yaitu dalam al-ahad ini
sebagai umat Islam, yaitu yang menyembah dan meminta pertolongan pada Allah. Dengan wujudnya bagaimana? Dengan wujudnya kita sholat. Dengan wujudnya kita apa? Perwujudannya kita dalam hidupan sehari-hari. Allah SWT ini, yaitu kita dengan sholat. Karena sholat itu ada diwajibkan, ada yang disunahkan. Kita perwujudan kita untuk menyembah dan hanya meminta pertolongan pada Allah, yaitu dengan sholat. Nah, kita umat Islam yaitu sholat 5 waktu. Kita jaga supaya kita dalam kehidupan kita ini menjadi orang yang diridhoi Allah, ya kan? Hidup dalam kemanfaatan dan keselamatan. Kemudian bagaimana lagi? Nah, akhirnya nanti di akhirat kita menuai itu panen, menuai pahala yang kita dapatkan di dunia. Dapatkan di dunia kita tuai di akhirat yang berupa pahala, maka bila Allah itu ridho dengan perbuatan kita, amal soleh kita, maka Allah nanti akan menjanjikan kita kebahagiaan di akhirat yang selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Itu Allah akan menjanjikan kita tempatkan di surganya Allah selama-lamanya. Tentunya kita ingin semua mendapatkan surga kan? Ya, tentu saja kita semua ingin mendapatkan surganya Allah SWT. Apabila di akhirat itu sudah kekal, kalau mendapatkan surga ya surga selama-lamanya, mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya. Tapi sebaliknya, apabila kita mendapatkan siksa, ya, mendapatkan siksanya Allah, maka juga tempatnya di nerakanya Allah juga yang selama-lamanya. Itu kita sebagai umat Islam, kita hendaknya selalu yang berpikir mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, kemudian menjauhi larangannya, itu dengan kita mengamalkan apa yang kita pelajari, yaitu Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Diberikan tiap hari supaya dalam kehidupan kita ini kita digolongkan orang-orang yang beriman. Kemudian dalam pembelajaran ini dapat kita petik yaitu kesimpulan dari sebelum kita ambil kesimpulan, dari kamu menghafalkan atau membaca sekalian menghafalkan sifat Allah yang 4 tadi. Coba bunyi, kamu apa? Kamu ucapkan, ya. Bareng-bareng diucapkan Al-Mu'min, sekali lagi bareng-bareng. Al-Mu'min, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Insyaallah di 4 hafal ya. Kalau udah hafal maka mudah mengingat, mudah-mudahan juga mudah mengamalkan. Ingat, kemudian menghafalkan, mudah mengamalkannya. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini Allah itu akan menjadikan kita diridhoi dengan Allah SWT. Jadi masing-masing sifat
Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Tadi bisa kita ambil kesimpulan yang pertama dari Al-Mumit, bisa kita ambil pelajaran, kesimpulan kita ambil pelajarannya dari Al-Mumit. Dari Al-Mumit yang Allah bersifat yaitu mematikan. Nah, itu kita zikirkan setiap hari. Kita ucapkan sehari, kita zikirkan setelah sholat, ya. Dan berdoa, ya Allah yang mumit, ya Allah, mudah-mudahan kami diberikan kematian dalam keadaan husnul khotimah. Nah, dari kematian itu janganlah sebagai penakut bagi kita, ya, jangan sebagai penakut bagi kita, tapi sebagai apa yang namanya? Sebagai kita bersemangat untuk beramal. Jangan menjadikan ketakutan. Memang kita dilahirkan di dunia itu untuk beramal, ya, untuk beribadah, untuk beribadah. Lain dengan beribadah, maka kita tidak akan takut kalau ada suatu kematian. Karena kita meyakini bahwa makhluk itu pasti akan mengalami kematian. Yang berkuasa mutlak kematian adalah Allah. Maka kapan, di mana, dan keadaan apa, pasti maka kita akan mengalami kematian. Apabila kita ini sudah beriman, ya, kita akan mengamalkan, ya, ikhlas, ya, amalan ibadah, maka kita selalu tidak akan merasa takut. Jadi kita ambil dari kesimpulan Al-Mumit itu kita ucapkan, ya, kemudian berdoa supaya Allah memberikan kita hidup ini kebaikan, keselamatan, sampai keselamatan kita berada di kematian. Itu dengan husnul khotimah. Kemudian yang kedua yang kita ambil kesimpulan dari Al-Hayyu, yaitu Allah Maha Hidup. Mana Allah memiliki sifat Maha Hidup, yaitu yang selama-lamanya kekal hidup selama-lamanya, tidak akan mengalami kematian. Maka yang kita ambil dari hikmahnya Al-Hayyu, Maha Hidup, maka kita pikirkan Al-Hayyu, ya Allah Al-Hayyu, ya Allah Al-Hayyu. Ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kehidupan pada kami, yaitu kehidupan yang diridhoi Allah, kehidupan yang selamat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Qayyum, ya, kami dari itu yang artinya itu Allah Maha Al-Qayyum, yaitu Allah Maha sendiri, mandiri, berdiri mandiri. Dalam artian Allah memiliki arti Allah yaitu berdiri, maksudnya mandiri, tidak butuh pada makhluk apapun. Tetapi kalau makhluknya masih memerlukan bantuan, tapi Allah tidak butuh bantuan siapapun. Dalam artian Allah mandiri dalam menciptakan segala makhluknya, baik yang ada di langit, di bumi,
maupun akhirat. Allah ciptakan semuanya tanpa bantuan makhluk sedikit pun. Allah bersifat mandiri. Kita ambil pelajaran itu, kita dari pelajari, janganlah selalu menggantungkan kepada orang lain dalam suatu keadaan dan kondisi serta apapun. Kita ambil pelajaran dari situ. Kita belajar yaitu apa? Mandiri. Belajar mandiri. Belajar mandiri. Seperti pepatah mengatakan kita bersifat mandiri. Itu apa? Berdiri. Maksudnya berdiri sendiri itu maksudnya bersifat mandiri. Pepatah mengatakan jangan selalu menggantungkan orang lain, harus bersifat mandiri. Jadi bersifat mandiri, jangan menggantungkan, selalu menggantungkan pada orang lain. Belajar itu kita menyelesaikan masalah, misalkan tadi menata lemari, menyiapkan baju seragam sekolah, kemudian menata tempat tidur juga tata sendiri, jangan menjagakan, jangan selalu minta bantuan orang tua. Kemudian yang keempat, alasan kesimpulan ambil itu Allah mempunyai sifat itu Maha Esa. Allah memberikan pelajaran pada kita bahwa Allah mutlak yang berhak disembah dan dimintai pertolongan hanyalah Allah. Allah memberikan pelajaran dari sehari-hari itu kita sebagai umat Islam, maka kita harus taat sholat. Perwujudan kita sebagai umat Islam yaitu kita meyakini sifat Allah Al-Ahad, yaitu kita bersolat, yaitu menjalankan perintah Allah, menyembah Allah, yaitu dengan minta pertolongan dan menyembah Allah setiap hari. Itu dengan sholat, kemudian membaca Al-Quran. Nah, itu perwujudan bahwa Allah itu Maha Ahad, yaitu Allah Maha Esa, sama dengan juga Allah memberi sifat Maha Tunggal, yaitu Al-Wahid. Jadi sudah pas apabila hanya Allah yang berhak dimintai pertolongan, berhak untuk disembah, hanyalah mutlak Allah. Dalam sehari-hari jangan sampai kita menyembah dan minta pertolongan pada selain Allah, menyembah matahari, kemudian minta pertolongan pada gunung. Jangan sampai kita menjadi orang yang selamat dan dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Insyaallah dari penjelasan ibu tadi bagaimana? Insyaallah dan paham ya? Jelas ya? Insyaallah. Sekarang untuk lebih nanti kamu bertambah paham, nanti ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan supaya kamu lebih tambah paham. Nah, pertanyaan tadi. Yang pertama, pertanyaannya coba dijawab nanti dengan juga. Pertanyaannya, apa yang kamu pahami mengenai Asmaul Husna?
Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik dan indah. Asmaul Husna yang dimiliki oleh Allah. Asmaul Husna menjelas dan setia. Gimana? Benar? Benar ya anak? Nah, Benar. Ya, benar. Jadi kita pahami dan masuk kamu nanti sudah memahami yang kita perhatikan dan terangkan itu. Yang pertama, apa yang hafal mengenai Asmaul Husna? Yang pertama yaitu arti Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik dan indah. Dan Asmaul Husna hanya dimiliki oleh Allah mutlak. Makhluk tidak bisa menamai. Kemudian lagi Asmaul Husna berjumlah 99. Dan yang pertanyaan yang kedua, apa arti dari Al-Hayyu? Balik saya sama kita. Allah Maha Hidup. Allah yang Maha Hidup. Al-Hayyu itu Allah yang Maha Hidup. Pada Allah itu memiliki sifat mutlak, itu Al-Hayyu. Satu lagi, apa arti dari Al-Qayyum? Al-Maghfirah. Allah memiliki sifat maha berdiri mandiri. Dalam artian Allah memiliki sifat tidak membutuhkan bantuan. Ya, berdiri mandiri. Berdiri mandiri. Ya. Allah dalam pembelajaran kali ini, apa yang terangkan Ibu dan kamu sudah paham ya? Sudah paham. Ada pertanyaan dengan apa yang kita pelajari pagi ini, menambah kita semangat untuk beramal. Kemudian kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran yang akan datang. Untuk tugas yang dikerjakan di rumah, itu mohon dikerjakan tugasnya di halaman 23. Untuk apa? Doakan semoga tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam berlatih mengerjakan sholat. Dan kali ini Bu akhiri pembelajaran ini dengan bacaan doa, yaitu dipimpin oleh klien. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Dan Allah berikan kita kemudahan untuk pelajaran ini dan mengamalkan. Insyaallah ya. Insyaallah. Ayo akhiri pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.